Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem dan krisis moneter internasional, yang dimana hal ini bisa terjadi dari internal maupun dari eksternal, dan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan hal ini juga bisa berdampak kepada nasional kita maupun masalah internasional yang ada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam dari mata kuliah perdagangan dan keuangan internasional. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kirana Yuki dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura dengan NIM E111241075. Maka dari itu, marilah kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu, yang dimana baiklah, pertama-tama marilah kita mengetahui terlebih dahulu nih, sistem moneter internasional itu apa sih? Nah, kita mengetahui nih, adalah sistem yang mengatur hubungan antar negara, ya di mana sistem ini bermanfaat untuk negara-negara bertukar mata uang agar mempermudah untuk mereka berinvestasi atau kestabilan ekonomi global dan agar tidak bentrok dari mata uang dari yang lain ke yang lain. Dan ini sangat bermanfaat untuk negara-negara untuk menstabilkan mata uang mereka di panca global. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ke fungsinya nih, yang dimana sebenarnya fungsinya itu ada banyak sekali, ada manfaatnya ada banyak sekali. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama adalah pastinya menjaga stabilitas mata uang dari rupiah ke yen misalnya, atau rupiah ke dolar. Dan itu tidak akan membuat krisis ekonomi dari suatu negara semakin turun jika tidak adanya sistem moneter ini. Dan jika tidak ada, yang pastinya mata uang kita akan menurun terus menerus, dan itu juga bisa terjadinya krisis ekonomi dari suatu negara. Selanjutnya adalah memperlancar perdagangan internasional, yang dimana jika mata uang kita stabil, maka impor dan ekspor akan terjalani dengan secara lancar dan tidak akan terhambat oleh mata uang kita yang ada saat ini. Selanjutnya ialah mendukung kerjasama ekonomi internasional, di mana hal ini bisa terjadi jika mata uang kita kuat, maka investor-investor dari luar negeri pastinya akan merasa, oh negara ini bagus nih untuk kita jadikan tempat investasi, maka itu akan membuat menarik para investor ataupun dari negara-negara lain untuk bekerja sama dengan kita di bagian ekonominya. Dan itu bisa berdampak sangat positif ke negara kita, karena itu juga bisa menaikkan angka ekonomi dari negara kita pastinya. Selanjutnya yang keempat adalah mengatasi mengatasi masalah neraca pembayaran, yang dimana ini menjadi salah satu solusi untuk suatu negara pastinya yang saat mengalami keuangan dalam perdagangan internasional. Maka dari itu, negara-negara yang sedang mengalami permasalahan ini pastinya akan dibantu oleh sistem dan sistem yang ada dari internasional itu sendiri. Yang terakhir yang pastinya adalah menjaga stabilitas keuangan internasional supaya ekonomi dan tidak mudah mengalami krisis yang sangat besar, dan dimana jika kita mengalami krisis yang besar dari skala internasional itu sangat berbahaya sekali pastinya untuk negara-negara berkembang ataupun negara yang sudah berkembang pastinya. Nah, setelah kita mengetahui nih dari fungsinya, kita akan mengetahui lagi dari tujuannya, yaitu adalah menjaga stabilitas ekonomi yang pastinya seperti yang saya jelasin sebelumnya dari fungsinya itu, yang dimana agar ekonomi dunia agar tetap stabil dan aman, terkendali, dan tidak terjadi krisis moneter yang sangat tinggi, dan itu sangat berbahaya pastinya. Yang kedua adalah meningkatkan perdagangan internasional agar negara-negara bisa menjalani hubungan dengan baik dari negara lain ke negara lain pastinya, dan itu sangat bermanfaat dari setiap negara ke negara lainnya. Yang ketiga adalah memperkuat kerjasama ekonomi, ini sangatlah relevansi dengan yang kedua tadi sebelumnya adalah meningkatkan perdagangan internasional, yang dimana pastinya setelah meningkatkan perdagangan internasional, maka dari itu sebelumnya pasti sudah memiliki hubungan baik dengan negara lainnya karena memiliki ekonomi yang baik. Dan keempat adalah mengurangi krisis ekonomi global, ini dimana seperti saya jelasin sebelumnya saat di fungsi itu sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir yaitu adalah membantu negara mengalami defisit neraca seperti saya jelasin sebelumnya, tetapi saya hanya memperdalamkan lagi, yaitu agar pembayaran ekonomi bisa kembali stabil untuk negara-negara yang sedang mengalami krisis nerakanya.
Jadi pada intinya itu seperti aturan bersama setiap negara yang ada di dunia ini agar menjalani kestabilan ekonomi mereka di setiap negaranya. Oke, setelah itu marilah kita masuk ke bagian sejarah. Jadi mana sejarah ini cukup penting juga dari bagaimana sih sistem monitor ini bisa terjadi dari skala internasional. Baiklah, pertama-tama kita marilah mengetahui yang dimana pada tahun 1870 hingga 1914, yang dimana saat ini negara-negara itu menjadikan emas sebagai standarnya perekonomian. Jadi semakin tinggi emas dari suatu negara, maka semakin tinggi juga mata uang mereka. Dan ini sangat menguntungkan bagi negara-negara yang memiliki emas yang sangat banyak. Dan bagi negara yang memiliki emas sangat sedikit, maka itu bisa mengurangi perekonomian mata uang mereka dan itu sangat sulit. Selanjutnya adalah masuk ke sistem antar perang, yang dimana ini terjadi pada 1918 hingga 1939. Hal ini terjadi saat Perang Dunia ke-1, yang salah satu negaranya ialah Jerman, memiliki inflasi yang cukup tinggi saat itu hingga memiliki pengangguran yang cukup tinggi. Hingga jatuhnya inflasi hingga tinggi gitu. Dan ya, krisis moneter di berbagai negara juga terjadi dan ekonomi dunia mulai kacau akibatnya Perang Dunia I yang membuat banyaknya ekonomi runtuh saat itu, dan negara juga membutuhkan pasokan-pasokan seperti kesehatan untuk membeli itu untuk kesehatan masyarakatnya setelah perang dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah sistem Bretton Woods, yang dimana ini saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1944 hingga 1971, yang dimana ekonomi mulai kembali stabil walaupun enggak stabil 100%. Tapi dari sistem ini mulailah muncul dari dolar Amerika itu dijadikan sebagai mata uang yang utama di dunia, dan itu disetujui oleh berbagai negara. Dan ini nilainya itu juga keterkaitan dari emas juga. Jadi mata uang yang dari dolar itu kaitan juga dengan emas. Jadi kalau kita mau beli emas itu ya masih keterkaitan dengan dolar yang pastinya gitu ya. Dan Bretton Woods juga pada masa ini juga melahirkan Bank Internasional atau Bank Dunia kita bisa bilang, dan IMF. Yes. Selanjutnya yang terakhir adalah Floating Exchange Rate System atau sistem nilai tukar mengambang dari tahun 1973 hingga saat ini, di mana ini adalah permintaan dan penawaran pasar. Jadi nilai tukar itu bisa naik turun terus mengikuti kondisi ekonomi dan kondisi global. Bagaimana sih, apakah dari perang ataupun dari suatu konflik itu bisa mengakibatkan monitor kita atau perekonomian dunia yang pastinya itu sangatlah sangatlah ketergantungan. Dan itu kalau misalnya lagi konflik itu bisa menurun, dan jika lagi damai-damai aja itu bisa aja naik atau turun ya pastinya. Oke, kita bakal lanjut bagaimana sih sistem ini bekerja, sistem monitor ini, bagaimana sih mekanismenya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan lanjut penjelasannya. Yang dimana sistem, kita tahu kan kalau sistem monitor itu adalah bagaimana perdagangan internasional berjalan, bagaimana pembayaran antar negara bisa dilakukan, itu salah satu pengertiannya yang bahasa mudanya gitu. Dan ekonomi internasional pastinya bakal tetap stabil dengan adanya sistem monitor ini. Dan selanjutnya bagaimana sih mekanismenya? Pastinya ya, mekanisme ini dibutuhkan nilai tukar mata uang. Dimana nilai tukar mata uang? Kita langsung aja lanjut ke mekanismenya, bagaimana sih cara mereka berjalan, sistem ini berjalan. Yang mana pertama itu pastinya dibutuhkan adalah nilai tukar mata uang, ya dimana nilai tukar mata uang ini sangat penting. Salah satu contohnya seperti dari 17.700 sama dengan juga itu seperti $1 AS, atau kita bisa sebut dengan Amerika Serikat ya, dimana nilai tukar ini sangat penting untuk ekspor dan impor kita dari negara lain ke negara lain gitu ya, salah satu contohnya. Lalu adalah pembayaran internasional, itu negara melakukan transaksi seperti untuk membeli atau menjual itu transaksinya, dan ini nih kayak semacam
middleman atau penengah dari negara lain ke negara lain agar pembelian mereka tuh berhasil dan tidak terjadinya bentrok antar negara. Dan mungkin bisa juga pembayarannya itu bisa semacam cash atau bisa juga semacam ya pembayaran utang luar negeri gitu. Lalu selanjutnya adalah arus modal. Dan ini bisa juga bagi negara lain yang pengen investasi, ini ada bisa juga jalur tengahnya agar enggak langsung nyampe ke negaranya, tetapi tuh kayak semacam ada pihak penengah gitu loh, biar negara itu enggak meragukan negara ini benar-benar gak sih untuk investasinya, apakah aman, apakah bodoh jika bahasa mulutnya seperti itu. Dan ya ini sebagai penengahnya gitu. Dan yang pastinya hal ini nih, sistem moneter internasional ini nih diawasi oleh pihak internasional, dan ini juga setelah banyak kerjasama seperti dilakukan oleh Lembaga Internasional Monetary Fund dan World Bank atau Bank Dunia gitu kan. Dan ini pastinya sudah dijamin trusted dan aman karena emang ini sudah menjamin dari tahun 1973 tadi kan. Dan tujuannya yang pastinya itu menstabilkan ekonomi dunia agar tidak menurunnya tinggi atau menaiknya krisis ekonomi yang lebih tinggi, dan itu menstabilkan untuk dunia pastinya juga. Dan membantu untuk negara-negara yang sedang mengalami krisis dari perekonomian mereka, dan memudahkan mereka untuk ekspor ataupun impor barang-barang dari luar negeri. Dan selanjutnya adalah memperkuat kerjasama internasional untuk negara-negara nih yang bingung pengen kerjasama, tapi ya mereka bingung tuh, dan pada akhirnya ada nih mereka bisa kerjasama dari bidang ekonomi agar bisa membuat kepercayaan dari negara lain untuk bekerja sama ke negara mereka. Dan dari situ bisa aja nih kan negara itu bekerja sama lagi ke negara lain. Maksudnya untuk membuat kepercayaan ke negara lain lagi, karena sudah pernah mengalami kerjasama ke negara satunya gitu. Dan oh ternyata negara ini nih bagus nih, ya udah banyak deh investasi datang. Dan ya mereka nggak semacam mentok ke kerjasama itu aja. Oke, kita bakal lanjut nih ciri-ciri negara yang sedang mengalami sistem atau yang dimana sistemnya itu sedang krisis, sistem moneternya itu sedang krisis. Jadi mana ciri-ciri utamanya itu pastinya ialah mata uangnya melemah secara drastis. Salah satu contohnya itu terjadi di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998, ya, di mana itu kita mengalami sangat tinggi inflasi mata uangnya hingga sekitar 17 ribuan saat itu, yang dimana itu benar-benar sangat merugikan untuk warga Indonesia dan ya untuk investor-investor juga pastinya saat itu mengalami kerugian yang pastinya. Lalu inflasinya itu melonjak banget secara drastis, yang dimana pastinya itu berakibat seperti bahan pokok itu menjadi mahal, lalu daya beli masyarakat menjadi menurun karena merasa ini kayaknya kita belum penting deh untuk membeli ini, jadi lebih baik kita menginvestasikannya ke dolar atau ke emas untuk ke masa depan. Karena kalau misalnya kita hanya bertahan ke rupiah saat itu, pastinya kita nggak tahu bakal menaik atau malah makan menurun. Lalu yang pastinya saat itu banyak bank dan perusahaan bangkrut dikarenakan mengalami kesulitan untuk membayar utang-utang negara yang sedang mengalami inflasi tinggi-tinggian. Dan kehilangannya kepercayaan ke masyarakat, merasa oh ini sepertinya nih negara kita sedang inflasi tinggi nih rupiahnya ini. Dan maka saya rasa kayaknya lebih baik kita nggak usah menginvestasikan lagi si rupiahnya ini, karena kayak ya pokoknya hingga menurun deh kepercayaan masyarakat gitu. Lalu yang pastinya investor asing itu kayak gak mau menginvestasi lagi ke negara kita karena mengalami inflasi yang tinggi-tinggian, dan inflasinya itu semakin tinggi kalau misalnya investor tidak ada, dan ekonomi dari suatu negara pastinya akan semakin melemah.
Dan pastinya penyebab umumnya itu adalah utang negeri yang terlalu besar. Yang kita tahu saat itu di Indonesia mengalami utang besar karena kita kan sedang melakukan Orde Baru, yang itu masa transformasinya Indonesia yang pastinya kan. Dan defisit anggaran yang terlalu tinggi untuk kebutuhan negara yang pastinya saat itu. Lalu adalah spekulasi pasar keuangan, di mana investor melakukan jual beli pasar untuk mencari keuntungan sehingga pasar menjadi tidak stabil, yang dimana itu juga ternyata bisa menguncangkan ke negara kita sendiri. Dan sistem nilai tukar yang tak stabil, yang dimana kurs mata uang yang tidak kuat dan hingga negara mudah terkena ancaman atau tekanan ekonomi global yang pastinya ya. Dan ketergantungan pada utang negara atau utang luar negeri itu bisa menjadi salah satu inflasinya suatu ekonomi di suatu negara. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya dari penjelasan. Dan saya harap apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf banget jika misalnya banyak kata-kata yang kurang mengenakan atau sedikit ada atau banyak menyinggung ke perasaan teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.